nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melihat khilaf yang terjadi di antara para ulama. Apakah makmum dalam salat jahriyah perlu membaca Al-Fatihah? Sebagai muqaddimah bahwa khilaf yang terjadi di antara para ulama, ada yang berstatus sebagai khilaf yang mu'tabar, ada yang ghair mu'tabar. Ini khilaf atau perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mu'tabar, ada yang ghair mu'tabar. Mu'tabar artinya khilaf yang layak diperhitungkan. Khilaf yang layak diperhitungkan disebabkan khilaf ini berangkat dari perbedaan dalam berijtihad. Sehingga keberadaan perbedaan pendapat itu, baik pendapat satu, pendapat dua maupun pendapat ketiga, semuanya layak untuk diperhitungkan, artinya layak untuk dihormati. Dan untuk khilaf mu'tabar ini berlaku kaidah al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Yang namanya ijtihad itu tidak membatalkan ijtihad yang lain. Ijtihad tidak batal disebabkan keberadaan ijtihad yang lain. Maksudnya bagaimana ijtihad tidak batal dengan keberadaan ijtihad yang lain? Ini saya hapus dulu. Yang dimaksud ijtihad tidak batal dengan keberadaan ijtihad yang lain adalah bahwa pendapat A, ya, pendapat A, dia, biar nggak bingung ya. Pendapat A, dia tidak membatalkan pendapat B. Pendapat B tidak membatalkan pendapat C. Sehingga ini pendapat. Hadza qaulun wa hadza qaulun wa hadza qaul. Ini pendapat yang dihormati, ini juga pendapat yang dihormati, ini juga sama pendapat yang dihormati. Artinya masing-masing punya posisi untuk dihormati disebabkan karena berangkat dari ijtihad. Sehingga tidak ada istilah bahwa pendapat A lebih mulia dibandingkan pendapat B, atau pendapat B lebih mulia dibandingkan pendapat C, dan seterusnya. Karena masing-masing memiliki wijhatun nazar, memiliki sisi pendalilan, sehingga menguatkan masing-masing pendapat dari sisi pendalilan masing-masing. Sehingga sekali lagi pendapat A tidak lebih mulia dibandingkan pendapat B juga tidak lebih mulia dibandingkan pendapat C. Itu prinsip. Maka ketika Anda berada di posisi sebagai penganut mazhab Syafi'i misalnya, Anda tidak boleh meremehkan mereka yang menganut pendapat Maliki atau yang berpendapat Hambali dan sebaliknya. Karena ketika orang berpendapat A, berpendapat B dan seterusnya, maka masing-masing pendapat tidak bisa membatalkan pendapat yang lain. Demikian pula makna dari ijtihad ini, makna dari kaidah ini adalah al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Bahwa ketika ada ulama A, beliau berpendapat X. Kemudian dalam perjalanannya beliau beralih pendapat jadi Y.
Maka tidak otomatis bahwa ketika beliau berpendapat Y, pendapat X jadi tidak berlaku. Ketika beliau berpendapat Y, tidak otomatis pendapat X jadi tidak berlaku. Tidak demikian. Sehingga ini pendapat pertama dan ini pendapat yang kedua. Masing-masing pendapat dihargai. Karena itu kita jumpai misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memiliki dua qaul. Ada qaul qadim, pendapat lama beliau, yaitu ketika beliau berada di Irak. Dan ada qaul jadid, pendapat baru beliau ketika beliau meninggalkan kota Baghdad, meninggalkan Irak, berpindah ke Mesir. Ada perbedaan pendapat dan ijtihad yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan dua-duanya teranggap. Sehingga qaul qadim tetap teranggap, qaul jadid juga tetap teranggap. Fa innal ijtihada la yanqudu bil ijtihad. Kaidah ini, al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ini disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwa pada satu kesempatan yang pertama, Umar berpendapat A. Umar berpendapat A. Kemudian beliau pada kesempatan yang kedua, Umar Ibn Khattab berpendapat B. Maka ada orang yang protes kepada Umar. Ada orang protes. Wahai Amirul Mukminin, kamu dulu berpendapat A, kok sekarang jadi B? Lalu Umar mengatakan, hadza ala ma qadaina wa hadza ala ma qadaina. Ini pendapat Umar yang dulu, sekarang pendapat Umar yang sekarang. Artinya sah-sah saja orang mengalami perubahan pendapat disebabkan karena dia punya pengetahuan yang baru atau dia punya ilmu yang dulu tidak diketahui. Sehingga berlaku kaidah al-ilmu la ya'riful jumud. Al-ilmu la ya'rifu al-jumuda. Ilmu itu tidak mengenal istilah kebekuan. Sehingga nggak ada istilah kalau sudah berpendapat A harus A terus, nggak ada istilah demikian. Juga nggak ada istilah kalau kamu sudah berpendapat B kamu nggak boleh geser ke pendapat yang lain. Tidak seperti itu. Kita terus belajar dan belajar. Dengan belajar kita mengetahui hal-hal yang baru. Kita mengetahui sesuatu yang dulu tidak kita ketahui. Sehingga dengan mengetahui seperti itu bisa jadi akan menggeser pendapat yang dulu pernah kita ambil. Dulu kita pernah mengambil pendapat A, kemudian kita geser ke pendapat B, dan bisa jadi nanti kita akan geser lagi ke pendapat C. Itulah makna al-ilmu la ya'riful jumud. Ada sebagian orang yang dia tidak paham dengan masalah ini, sehingga dia mengkritik Syekh Albani rahimahullah. Bahkan itu dikumpulkan, dijadikan sebuah artikel, judulnya Inkonsistensi Syekh Albani. Syekh Albani dianggap tidak konsisten. Tidak konsisten Syekh Albani, di mana terkadang beliau mengatakan sahih, di tempat yang lain beliau mengatakan dhaif, di tempat yang lain beliau mengatakan hasan, kadang di tempat yang lain beliau mengatakan yang berbeda. Sehingga sikap inkonsisten seperti ini dipahami oleh sebagian orang yang tidak suka terhadap beliau dan sampai dibuat sebuah tulisan, ini tidak konsisten. Tapi justru ini salah satu di antara bukti bahwasanya penulis paper ini tidak paham bahwa yang namanya ilmu itu tidak mengenal jumud. Ketika beliau menilai itu sahih, beliau beristihad itu sahih. Di lain waktu misalnya beliau beristihad itu jadi dhaif, ya sah-sah saja. Terjadi perubahan istihad yang dialami oleh beliau rahimahullah. Sebagaimana Imam Syafi'i, beliau pernah memiliki qaul qadim, dan di posisi ini beliau rahimahullah mengambil pendapat sesuai dengan ilmu yang beliau miliki ketika itu. Kemudian ketika beliau hijrah pindah ke Mesir, beliau punya qaul jadid.
Karena saat proses itu beliau belajar lagi sehingga beliau mendapatkan ilmu yang baru, lalu terjadilah perubahan terhadap fatwa beliau. Jadilah kaul jadid. Dan itu tidak termasuk di antara bentuk inkonsisten. Karena yang namanya ijtihad itu berkembang. Li'annal ilma la ya'riful jumud, karena yang namanya ilmu itu tidak mengenal istilah jumud. Baik. Selanjutnya, apa yang boleh dilakukan dalam khilaf yang muktabar ini, khilaf yang diperhitungkan. Jadi, prinsip yang perlu kita pahami bahwa dalam memilih pendapat, kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Ketika kita memilih pendapat, kita akan mempertanggungjawabkan bagaimana kita memilih pendapat itu di akhirat. Sehingga Anda mengambil pendapat A, mengambil pendapat C, mengambil pendapat C, mengambil pendapat B, semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tidak ada pemilihan pendapat yang kemudian orangnya bebas dari tanggung jawab. Karena itu Allah ajarkan dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Bahwa kita dituntut untuk memilih pendapat yang paling mendekati yang paling mendekati kebenaran. Pilih pendapat yang paling mendekati kebenaran. Kenapa? Karena kita akan dihisab. Allah Ta'ala akan menghisab setiap apa yang kita lakukan, termasuk bagaimana cara kita memilih pendapat. Karena itu Allah ajarkan dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalian berbeda pendapat, kita sebutkan. Ini ada di surat apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 59. An-Nisa ayat 59. Nanti jamaah bisa lihat di Quran surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kita bukakan Al-Quran ya. Kalau kalian beda pendapat dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat berapa tadi? 59. Baik. Ada pelajaran penting di situ. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berbeda pendapat dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga di sini Allah Ta'ala gandengkan antara mengembalikan kepada kebenaran, Allah gandengkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, ini mengingatkan kepada kita. Kalau kamu beriman kepada Allah, di mana Allah menyaksikan amalmu, memperhatikan semua perbuatanmu, maka hati-hati.
Allah Subhanahu wa taala menyaksikan semuanya, Allah mencatat semuanya. Dan kalau kamu beriman kepada hari akhir, yakini bahwa nanti kamu akan ketemu Allah dan Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pilih dari khilaf, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Kemudian dalam mengedepankan tanggung jawab ini, maka kita akan lebih berhati-hati dan berusaha untuk mengambil mana di antara khilaf ini yang paling mendekati kebenaran. Nah, salah satu di antara yang perlu kita pahami adalah tidak benar. Tidak benar, ya. Apa yang tidak benar? Meyakini bahwa jika pendapat itu salah, jika pendapat yang kita ambil salah, maka yang tanggung jawab adalah ulamanya. Ulama yang tanggung jawab. Ini tidak benar, ya. Ada sebagian orang yang punya prinsip seperti ini. Pokoknya kamu kalau terjadi khilaf, ambil saja pendapat apapun yang kamu inginkan. Kalau benar nanti kamu dapat pahala. Kalau salah, nanti yang nanggung dosa apa? Ulamanya. Kok enak sekali. Nek untung dapat bagi hasil, kalau rugi, dia nggak nanggung resiko rugi. Dan itu prinsip mudharabah yang salah. Maka dalam masalah pengambilan pendapat, Anda mengambil pendapat salah satu ulama, kalau benar, insya Allah Anda dapat pahala karena berusaha untuk mengambil yang benar. Kalau salah dan Anda tahu itu salah, ya Anda harus bertanggung jawab terhadap perbuatan itu. Demikian pula ketika ulama tahu itu salah, dia harus bertanggung jawab. Lain halnya kalau tidak tahu. Kalau tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Kalau ada hakim, ada seorang hakim yang beristihad, lalu ternyata istihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau istihadnya salah, maka dia hanya mendapatkan 1 pahala. Sehingga ulama tetap dapat pahala jika memang dia berusaha untuk istihad yang sebenarnya. Karena menjadi manusia yang maksum dari kesalahan itu mustahil. Sehingga sangat mungkin ketika beristihad, pasti kadang ada yang salah, kadang ada yang benar. Nah, saat salah, kesalahannya diampuni oleh Allah dan dia tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini terkait masalah pendapat yang muktabar. Dan di sini tidak ada ingkarul mungkar, tapi ada diskusi. Tidak ada ingkarul mungkar, tidak ada bentuk pengingkaran, tapi yang ada adalah diskusi. Adanya diskusi. Sehingga silahkan diskusi untuk mencari pendapat yang lebih mendekati. Kita bisa diskusi dengan si A, bisa diskusi dengan si B. Kalau ingin mengetahui mana di antara pendapat yang kita ambil itu yang lebih mendekati kebenaran. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya ada khilaf jenis yang kedua, yaitu khilaf yang ghair mu'tabar. Khilaf yang tidak mu'tabar. Khilaf yang tidak mu'tabar itu adalah khilaf yang jelas salahnya. Sangat jelas salahnya. Sehingga yang seperti ini tidak perlu diperhitungkan. Kalau seperti ini diperhitungkan, jadinya ngerusak dunia keilmuan. Ngerusak dunia khilaf. Dan termasuk di antara khilaf yang ghair mu'tabar adalah khilaf di antara orang awam. Di kalangan awam. Jadi orang awam ini bicara, orang awam bicara. Mereka orang awam. Orang awam jangan dijadikan sebagai rujukan dalam masalah agama. Ya. Ngerti-ngerti tiba-tiba dia misalnya menyampaikan masalah agama,
Padahal dia orang awam, dia nggak ngerti tentang masalah agama. Karena itu untuk khilaf yang ghair mu'tabar seperti ini tidak perlu dipedulikan. Ada sebuah pernyataan, pepatah mengatakan, laisa kullu khilafin mu'tabarun illa khilafun lahu wajhun minan nazar. Tidak semua khilaf itu layak diperhitungkan, kecuali khilaf yang punya sisi alasan yang kuat. Itulah khilaf mu'tabar dan khilaf yang tidak mu'tabar. Bisa nggak Pak kasih contoh khilaf yang tidak mu'tabar? Contoh khilaf yang tidak mu'tabar adalah khilaf tentang masalah apakah nikah mut'ah itu halal ataukah haram. Ada khilaf di antara Ahlussunnah dengan Syiah. Apakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu masuk surga ataukah masuk neraka? Ada khilaf di antara siapa? Ahlussunnah dengan Syiah. Apakah pelaku dosa besar itu kekal di neraka ataukah tidak? Ada khilaf di antara Ahlussunnah dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Dan seterusnya. Sehingga di situ ada khilaf yang terjadi antara kaum muslimin Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah. Dan kita bisa pastikan posisi Ahlussunnah itu yang benar. Baik, saya tidak perlu memperpanjang untuk khilaf yang ghair mu'tabar. Sekarang kita akan beralih kepada khilaf yang terjadi di antara para ulama terkait posisi makmum, apakah perlu membaca Al-Fatihah atau tidak. Dan ini termasuk khilaf yang mu'tabar. Ulama berbeda pendapat, apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah atau tidak. Pendapat pertama mengatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah, baik ketika sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Definisinya saya taruh di bawah. Sholat jahriyah adalah sholat yang bacaan imam dikeraskan, yaitu dua rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya, dan sholat subuh. Kemudian yang lain dari itu adalah sholat Jumat, taraweh, sholat Id, sholat gerhana, dan istisqa. Sedangkan sholat sirriyah adalah sholat yang bacaan imam dipelankan, seperti sholat duhur, asar, rakaat terakhir maghrib, dan 2 rakaat terakhir sholat isya. Sehingga jamaah bisa perhatikan, untuk sholat selain sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah, itu semuanya dikeraskan. Sholat gerhana, sholat istisqa, sholat id, sholat taraweh, yang itu dilaksanakan secara berjamaah, dia dikeraskan. Sedangkan sholat sunnah yang tidak dikerjakan secara berjamaah, seperti sholat rawatib, tahiyatul masjid, ba'diyah wudu, dan seterusnya, pada asalnya tidak dikeraskan. Kita lanjutkan di sini. Pendapat pertama, makmum wajib membaca Al-Fatihah baik ketika sholat jahriyah maupun sirriyah. Baik makmum mendengar suara imam maupun tidak mendengar. Baik imam memberi kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah ataukah tidak. Kadang imam memberi kesempatan sehingga dia diam dalam waktu yang lama, nunggu makmumnya baca Fatihah. Baru setelah itu imam baca surat. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ubadah bin Samit, Abdullah bin Amr bin As, dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Juga pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid. Mohon digarisbawahi, dalam Qaul Jadid ya. Dan pendapat mayoritas Syafi'iyah, pendapat Imam Bukhari, Ibnu Hazm, Ishaq bin Rahuyah, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, dan beberapa ulama yang lainnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaukani, As-San'ani, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti. Sehingga kita bisa perhatikan beberapa para ulama Saudi yang jadi rujukan, Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti, mereka berpendapat bahwa makmum wajib membaca basmalah. Dalilnya adalah hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kami pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat subuh.
Rasulullah SAW membaca surat dan merasa terganggu. Seusai sholat beliau bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apakah kalian tadi membaca surat di belakang imam? Maksudnya di belakang Nabi SAW. Kami jawab, benar ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, la taf'alu illa bifatihatil kitabi fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Janganlah kalian lakukan kecuali untuk bacaan Al-Fatihah, karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, hadzal hadits nassun bi anna qira'ata Fatihatil kitabi wajibah. Hadis ini merupakan dalil bahwa membaca Al-Fatihah merupakan wajib. Ala man shalla khalfal imam, bagi orang yang salat di belakang imam, bagi makmum ya. Baik imam mengeraskan bacaan atau tidak mengeraskan bacaan. Dan kata Al-Khattabi sanadnya jayyid, la ta'na fihi. Ya, tidak ada celaan untuk keabsahannya. Baik. Ini pendapat yang pertama dan berikut kami cantumkan dalilnya. Selanjutnya kita beralih ke pendapat yang kedua. Makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah, baik ketika sholat jahriyah maupun sirriyah. Ini merupakan pendapat Hanafiyah. Salah satu pendapat Imam Ahmad, salah satu pendapat dalam Hambali. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Jabir bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar. Sehingga sebagaimana pendapat pertama ada daftar sahabat, di pendapat yang kedua juga ada daftar sahabat. Dalilnya adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu imam fa inna qira'atal imami lahu qira'ah." Siapa yang mengikuti imam, siapa yang bermakmum maksudnya, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Sehingga ketika imam sudah baca, maka itu cukup baginya. Dan mohon diperhatikan, pendapat yang kedua ini, makmum nggak perlu membaca apapun, baik sholat jahriyah maupun sirriyah. Sehingga begitu sholat jamaah, Allahu Akbar, membaca iftitah, sudah selesai. Diam aja sampai nunggu imamnya ruku. Meskipun boleh saja makmum membaca Fatihah. Karena di sini statusnya tidak wajib. Dalil yang kedua untuk pendapat yang kedua ini adalah hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ketika beliau bergabung dalam salat bersama Nabi SAW. Di posisi Nabi SAW sedang ruku', Abu Bakrah langsung takbiratul ihram dan langsung menyusul ruku', lalu bergabung dengan salat jamaah. Seusai salat, Nabi SAW tidak menyuruhnya untuk menambah satu rakaat. Padahal Abu Bakrah ketika itu sama sekali tidak membaca Al-Fatihah. Karena Nabi SAW sudah ruku', Abu Bakrah menyusul. Begini ya. Nabi SAW sudah ruku', Abu Bakrah menyusul, langsung takbir, ruku'. Terus beliau maju ke shaf. Dan itu dihitung dapat satu rakaat. Padahal Abu Bakrah tidak membaca Fatihah sama sekali. Kemudian kita beralih ke pendapat ketiga. Makmum wajib membaca Al-Fatihah pada sholat sirriyah. Demikian pula makmum yang tidak mendengar bacaan imam karena terlalu jauh atau tanpa pengeras suara sehingga tidak dengar suara imam, maka makmum membaca Al-Fatihah. Sementara untuk sholat jahriyah, makmum tidak perlu membaca, namun cukup mendengarkan bacaan imam. Kita coba lihat, ini merupakan pendapat mayoritas Malikiyah, pendapat Hambali menurut pendapat yang masyhur, dan pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim, pendapat lama beliau, ketika beliau berada di Baghdad. Juga pendapat Sa'id Ibn Musayyib, Ibnu Syihab Az-Zuhri,
Ibnu Mubarak, kemudian pendapat Ats-Tsauri dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat ini juga dinilai lebih kuat oleh Abdurrahman As-Sa'di dan Syekh Jibrin serta Syekh Abdullah Al-Bassam dan Syekh Saleh Al-Fauzan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka perhatikan, di situ berhatikan ya, yang lebih tepat perhatikan, dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Dan di saat imam mengeraskan bacaan dan makmum mendengarkan bacaan itu, berarti sedang apa? Dibacakan Al-Quran. Maka masuk dalam perintah ayat ini, kita diminta untuk diam dan memperhatikan. Sehingga jangan bicara sendiri-sendiri, jangan baca sendiri-sendiri. Imam Ahmad menjelaskan tafsir ayat ini, ajma'an nasu ala anna hadhil ayah fis shalah. Kaum muslimin sepakat bahwa ayat ini turun terkait masalah salat. Ayat ini berbicara terkait masalah salat. Sehingga yang dimaksud wa idza quri'al Qur'anu adalah ketika dalam posisi salat. Dan di luar salat juga berlaku, dikiaskan dengan bacaan Quran ketika salat. Sehingga ketika imam mengeraskan bacaannya, maka makmum cukup diam memperhatikan imam sampai selesai membaca. Dan jika tidak terdengar suara imam karena salatnya dipelankan, maka makmum harus membaca Al-Fatihah sebisanya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tayyib. Dan pendapat yang ketiga inilah yang lebih mendekati menurut pribadi kami ya. Anda kalau saya punya pendapat yang berbeda, silahkan. Ini termasuk di antara khilaf apa tadi? Yang mu'tabar. Kita boleh diskusi, kita boleh mengutarakan pendapat kita, tidak boleh saling mengingkari, dan yang terpenting adalah bahwa saat kita memilih pendapat, nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga masing-masing harus sadar. Nggak boleh ngawur ketika memilih pendapat. Di antara alasan yang cukup kuat adalah masalah keselarasan syariat. Dalam arti imam disyariatkan untuk mengeraskan bacaan surat ketika sholat jahriyah. Siapakah yang harus mendengar dan memperhatikannya? Tentu jawabannya adalah makmum. Siapa lagi kalau bukan makmum? Jika makmum semuanya sibuk membaca Al-Fatihah, ketika imam membaca surat, tentu mereka tidak akan mungkin bisa memperhatikan bacaan imam. Lalu apa manfaat imam diperintahkan untuk membaca surat dengan keras, kalau ternyata makmumnya sibuk sendiri-sendiri? Sehingga itu merupakan bukti yang cukup kuat bahwa dalam hal ini makmum turut membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengar jika imam membaca Al-Fatihah. InsyaAllah cukup jelas ya. Dan sekali lagi, ini adalah pemilihan pendapat yang kami ambil. Dan nanti kita akan menjumpai hal yang sama dalam beberapa rukun-rukun yang lainnya. Ada khilaf-khilaf. Dan kita memberikan tarjih semampu yang bisa kita berikan. Namun dengan tetap menghormati pendapat yang lain. Karena itu kami sebutkan di sini beberapa pendapat yang berlaku di sana. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah bisa dipahami dengan baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait STBA Hafizahullah saat ini tengah membangun Gedung Sekolah Dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah.
Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082 12345 7441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum sholat menggunakan kateter? Apa hukum salat menggunakan kateter? Ada fatwa yang disampaikan oleh Syabaka Islamiyah terkait salat menggunakan kateter. Kita bisa jadikan ini sebagai rujukan ya. Saya bacakan. Ada pertanyaan, maridun mulazimun lil firash wa yurakkabu al-qastarah lil baul daiman, fa kaifa yusalli? Ada orang sakit yang dia hanya bisa berada di atas ranjang dan dia menggunakan kateter untuk buang air kecil, selalu menggunakan kateter. Bagaimana cara sholatnya? Dalam fatwa Syabaka Islamiyah, dan fatwa ini di bawah Kementerian Agama Qatar ya, dinyatakan as-salatu la tasqutu 'alal mar'i bihalin ma dama aqluhu ma'ahu. Salat itu tidak gugur selamanya dari seorang hamba. Kewajiban salat tidak akan pernah gugur dari seorang hamba selamanya, selama akalnya masih ada. Madama akluhu ma'ahu. Jadi kan ini kaidah ya. Salat tidak akan gugur selama akal seorang hamba masih ada. Sehingga siapa yang masih berakal, maka dia wajib salat. Karena itu orang yang tidak salat ada dua kemungkinan. Pertama, dia belum balik. Yang kedua, nggak punya akal, gitu ya. Karena yang namanya salat itu statusnya wajib selamanya, selama orang ini masih berakal. Lakin tajibu alaihi kaifa mastata'a. Namun kewajiban ini wajib bagi manusia semampunya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Rawahul Bukhari. Kerjakanlah salat dengan berdiri, kalau enggak mampu silakan sambil duduk, kalau enggak mampu boleh sambil tidur miring ke samping. Lalu di sini dijelaskan, wa idza kana minad darurati an tabqa al-qistarah daiman. Jika sesuatu yang darurat ya, jika bagian dari sesuatu yang darurat, kateter itu tidak bisa dilepas. Bihaitsu la yastati'u naz'uha, di mana kateter itu tidak bisa dilepas. Harus selalu bersama kateter. Waqtas sholati, saat sholat. Au kana yatadarraru bi fi'li dzalika, atau akan membahayakan jika kateter itu lepas pasang. Fala haraja alaihi, maka tidak ada masalah ya. Fala haraja alaihi as-salatu biha. Maka tidak ada masalah ketika dia sholat menggunakan kateter. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Dan Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lakin idza kana yastati'u naz'uhu, namun jika dia bisa melepasnya, walau fil yaumi marrataini faqat, meskipun hanya 2 kali dalam waktu sehari, yaitu pada saat mendekati waktu asar dan mendekati waktu isya, maka
anjurkan bagi dia untuk mengakhirkan sholat duhur ya, dan mengerjakannya dengan jamak di waktu asar, dan mengakhirkan sholat maghrib dan mengerjakannya dengan jamak di waktu isya. Sehingga saat mendekati isya, kateter dicopot, terus bersuci, sholat maghrib isya, nanti dipasang lagi. Kemudian subuh, kateter dicopot, sholat subuh, pasang lagi. Kemudian nanti siang ya, masuk waktu asar, kateter copot, duhur asar, pasang lagi. Mampu nggak seperti itu? Pingsan mungkin orangnya. Karena kateter lepas pasang, saya kira tidak mampu. Makanya di sini dinyatakan dalam fatwa Syabakah Islamiyah, ini jika memungkinkan untuk lepas pasang. Kemudian dikutip perkataan Ibnu Qudamah terkait orang yang terus-menerus mengeluarkan darah karena istihadah, atau orang yang memiliki penyakit salisul baul. Salisul baul, kencing nggak terasa, jadi netes sendiri dan keluar terus. Netes terus. Itu orang yang kena penyakit salisul baul. Kata Ibnu Qudamah, yajuzul jam'u, diperbolehkan untuk melakukan jamak. Wa kadzalika yajuzul jam'u lil mustahadah wa liman bihi salisul baul. Boleh melakukan jamak bagi orang yang mengalami istihadah dan orang yang mengalami salisul baul. Wa man fi ma'nahuma, dan orang yang semakna dengan mereka. Ya, seperti orang yang pakai kateter atau yang pakai diapers, karena buang air besar nggak terasa, tiba-tiba keluar gitu ya. Saya pernah punya jamaah umroh yang ususnya itu disambung dengan selang begitu, lalu dimasukkan ke sebuah alat seperti CD ya, seperti CD-ROM, sehingga dia diputar di situ kotorannya, sehingga dia buang kotorannya lewat situ. Dan itu dipakai untuk tawaf, dipakai untuk sa'i dan seterusnya. Cuman ya kita sarankan sebelum masuk Masjidil Haram, sebelum berangkat umroh, lepas, ganti yang baru. Sehingga dengan itu dipastikan ini posisinya suci. Dan yang menjadi dalil tentang ini adalah hadis Hamnah bintu Jahsh. Hadis Hamnah bintu Jahsh ketika beliau minta fatwa kepada Nabi SAW tentang hukum sholat dan puasa ma'astimrari nuzulid dambiha, padahal beliau terus menerus mengeluarkan darah karena Hamnah mengalami istihadah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan saran, fa in qawita ala an tuakhididz dhuhra, kalau kamu bisa untuk mengakhirkan salat duhur, wa ta'jalil asra, dan menyegerakan salat asar, thumma taghtasilina hina tathurina wa tusallina dhuhra wal asra jam'an, kalau kamu bisa lakukan seperti ini, yaitu bagaimana caranya? Kamu akhirkan salat duhur dan segerakan salat asar, lalu mandi ketika darah berhenti sejenak, kemudian salat duhur dan asar jamak. Sehingga yang dilakukan di sini adalah melakukan jamak suri. Bagaimana jamak suri? Jamak suri adalah salat pertama diakhirkan, salat yang kedua diawalkan. Sehingga seolah-olah jamak, padahal sebenarnya yang terjadi adalah mereka salat di masing-masing waktu. Tsumma tuakhirinal maghrib wa ta'jalinal isya. Kalian akhirkan maghrib dan segerakan isya. Tsumma taghtasilina wa tajma'in, lalu mandi dan menjamak salat. Sehingga seolah-olah itu dilakukan jamak, padahal aslinya adalah di situ dilakukan di masing-masing waktu. Maghrib di waktunya, isya di waktunya, cuman dibuat mepet. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Sehingga dalam kondisi ini beliau membuat kesimpulan tidak masalah melaksanakan sholat semampunya,
Lakin la yantakil ila hay'atin aw halin wa yastati'u ma huwa aula minha. Tapi dia harus berusaha untuk melakukan semampunya, lakukan yang paling bagus wa akmal dan paling sempurna. Sehingga kalau bisa berdiri ya berdiri, jangan duduk. Kalau bisa duduk, duduk, jangan berbaring. Semampunya. Demikian pula ketika bersuci. Insya Allah cukup jelas. Cuman saya tidak tahu ya, ada nggak desain kateter yang bisa yang bisa dilepas di salurannya, sehingga misalnya ini lubang kencing ya, lalu di sini selang, kemudian ini kantong kateter. Ya. Misalnya di sini dikasih hub gitu ya, dikasih penyambung, dikasih sambungan. Nah ini bisa lepas pasang ya. Kalau bisa seperti ini insya Allah lebih bagus, sehingga saat mau sholat itu dilepas. Nah ketika dilepaskan tidak nyambung dengan kantong kencing ini kantong kencing ya. Terus di sini disumbat ya, disumbat. Nanti kalau sudah selesai sholat dipasang lagi dalam rangka untuk melepaskan diri dari sini. Nah kok di tengah sholat keluar kencing, biarin aja. Sebagaimana orang yang mengalami salisul baul, kencingnya tidak bisa ditahan, terus menerus keluar. Ya. Kantongnya ini diganti, bisa, atau kantongnya diganti ya. Di kantong kecil, kantong kencingnya ini diganti, baru sholat, diganti yang baru sholat. Dengan cara jadi jamak suri. Sholat pertama diakhirkan, sholat kedua diawalkan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dalam kebaikan. Amin walaka bimithli. Sebelum saya mulai pertanyaan, Anda juga mau nyampaikan dari saudara yang kemarin sakit, dia mengucapkan terima kasih atas kiriman Anda buku Ustaz yang mengenai untuk punya sepat. Dia merasa terbantu sekali dengan buku tersebut. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Iya, mengenai pertanyaan, ketika Anda jadi imam selesai baca Fatihah, ada bacaan yang kedua, apakah Anda tetap baca Fatihah atau Anda langsung dengarkan bacaan? Itu yang pertama. Mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus agak parah, jadi mungkin Bapak bisa pindah ke sinyal yang lebih bagus. Oh iya, sebentar. Halo? Iya, silakan Bapak. Ketika jadi makmum masbuk, Makmum masbuk. Iya, ketika datang, imam sudah selesai baca Fatihah. Imam sudah selesai baca Fatihah. Apakah Anda masuk dengan membaca Fatihah atau langsung dengan saja baca imam? Itu yang pertama. Ini sholat jahriyah atau sirriyah? Jariyah. Jahriyah. Iya. Terus yang kedua, ketika masuk bacaan sir di rakaat ketiga jika masuk ke maghrib, belum selesai membaca Fatihah, imam sudah masuk ruku. Bagaimana atau status baca Al-Fatihah Anda Ustaz? Baik. Ya, demikian. Jazakallahu khair. Wa jazakumullah khairan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Untuk yang pertama, ketika Anda masbuk di rakaat yang kedua, kemudian Anda bergabung Allahu Akbar, dan imam sudah membaca, ya, baik Fatihah maupun surat, maka Bapak cukup diam, Allahu Akbar, diam, dengerin imam. Apakah perlu membaca doa iftitah? Kalau imam sedang diam silahkan, tapi kan ini imam sudah membaca. Sehingga misalnya saat imam ruku, saat imam dari sujud ya, Allahu Akbar ke rakaat yang kedua. Lalu Anda bergabung, nunggu saat imam persis begitu imam bangkit dari sujud, Anda langsung gabung Allahu Akbar. Di situ imam mungkin diam sejenak baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan Anda gunakan.
waktu itu di mana imam diam sejenak baca ta'awud dan basmalah, Anda gunakan untuk membaca doa iftitah. Yang pendek saja. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu imam baca alhamdulillahi rabbil alamin. Anda terus diam mendengarkan imam. Tapi kalau Anda gabung dan imam sudah baca, maka Anda diam saja, tidak perlu membaca apapun, tidak perlu iftitah maupun al-Fatihah. Selanjutnya, bagaimana jika ada makmum yang bergabung sementara dia sudah membaca Al-Fatihah, terus belum selesai, ternyata imam sudah rukuk. Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Sehingga kalau imam belum selesai dan dia sudah rukuk, ya Anda harus ikut rukuk. Karena kalau Anda menyelesaikan Al-Fatihah baru rukuk, nanti telat dari gerakan imam. Sehingga imam rukuk, Anda masih berdiri, imam i'tidal, Anda rukuk, kemudian imam sujud, Anda i'tidal. Itu kalau terjadi pada satu jamaah mungkin tidak seberapa kelihatan. Coba kalau jamaah yang masbuk yang lain juga melakukan yang sama. Sehingga misalnya ada sholat jamaah misalnya. Ada sholat jamaah, lalu di sini makmum shaf pertama, ya. Di mirroring, di sini makmum shaf pertama, gitu ya. Kemudian ada makmum datang dengan waktu yang berbeda-beda, ya. Datang si A sama B cecer, datang C belakangan, selisihnya 2 menit. Datang ini, selisihnya 2 menit. Anda bisa bayangkan coba, kalau semuanya harus menyelesaikan Fatihah, maka jadinya ini ruko, ini sujud, ini ruko, ini sujud. Nggak karuan ini. Gimana ini gerakannya nggak karuan? Ada yang berdiri, ada yang ruko, ada yang i'tidal, ada yang sujud. Sehingga dalam posisi ini keseragaman jamaah diutamakan daripada memperhatikan rukun bagi makmum. Saya ulang. Keseragaman jamaah lebih diperhatikan daripada memperhatikan bacaan bagi makmum. Sehingga kalau makmum telat bacanya, ikuti imam. Agar terjadi keseragaman dalam sholat berjamaah. Dulu sudah pernah kita sampaikan ini dan kita buat sebuah permisalan, ya. Kita buat sebuah permisalan. Kalau ada kasus gitu ya, orang melakukan sholat isya 4 rakaat, tapi urutan yang dia lakukan adalah sholat 1 rakaat, lalu dia duduk tasyahud awal, kemudian dia ke rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, lalu duduk tasyahud akhir. Gimana ini sholatnya? Batal. Ini batal. Kenapa? Kamu letakkan tasyahud awal di sini. Padahal seharusnya tasyahud awal itu di sini. Karena salah dalam penempatan, maka ini masuk kategori membatalkan sholat. Baik. Selanjutnya, tapi ini menjadi sah, ya. Ini menjadi sah jika jadi makmum. Jika jadi makmum, ini sah. Ya. Kok bisa? Karena dalam rangka untuk memenuhi urutan bersama imam. Sehingga ini imam, ya, ini makmum. Masbuk dia. Makmum masbuk. Imamnya rakaat 1 dia belum ikut. Imamnya rakaat yang kedua, dia baru gabung. Akhirnya dia di rakaat 1 bagi makmum masbuk ini. Imamnya duduk tasyahud. Nah, dia juga otomatis ikut duduk tasyahud. Kemudian di rakaat yang ketiga, yang keempat duduk tasyahud lagi. Ini nanti ikut juga. Akhirnya dia duduk tasyahud 3 kali.
tasyahud bersama imam di sini. Nanti tasyahud lagi ini imam tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir, dia duduk. Nanti dia nambahi 1 rakaat lagi baru duduk tasyahud. Ini sholat macam apa jadinya? Kok urutannya jadi kayak gini? Tapi boleh karena dia jadi makmum. Dalam rangka untuk memperhatikan keseragaman bersama imam. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau izin bertanya mengenai warisan nih Ustaz. Ayah saya kan wafat tahun 1987. Meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak perempuan. Kedua orang tua ayah saya telah wafat. Ayah saya mempunyai saudara kandung 3 Sebentar, saudara bisa laki-laki. diulang dulu ya. Ada istri, anak berapa? 3 perempuan. Iya. Terus orang Saat tua saat ayah meninggal, apakah orang tua masih hidup? udah meninggal. Sudah meninggal. Baik. Ada saudara berapa? Ada saudara kandung 3 saudara laki-laki dan 1 orang wanita. Nah, Waktu itu kami kan belum mengenal sunnah, jadi sampai sekarang warisan tuh belum dibagi Ustaz. Sedangkan saudara kandung ayah telah wafat semuanya. Nah, itu jadi gimana Bu Ustaz? baik. Cukup Ibu? Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Nah, jazakumullah khairan. Baik, untuk skema seperti ini sudah kami tuliskan dan posisi ibu saya langsung hitung ya. Posisi ibu mendapatkan 1/8. 3 anak perempuan ini mendapatkan 2/3 dibagi rata. Sisanya diserahkan ke sini, sisa. Gimana cara ngitung sisa? Coba kita hitung ya. 1/8 plus 2/3. Berapa ini? 24. 3 plus 16 ya. Sama dengan 19/24. Berarti di situ sisa 5/24. Nah, 5/24 itu miliknya ini. 5/24. Nah, selanjutnya 5/24 diserahkan ke seluruh ahli waris. Untuk yang laki-laki, saudara laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Sehingga 5/24 untuk yang saudara laki-laki dapat 2, yang saudara perempuan dapat 1. Saudara laki-lakinya ada 3. Ini ada 1, berarti 6, 1, 7. Maka 5/24 dibagi 7 berapa? 24 kali 7 berapa? 5/168. Untuk masing-masing saudara laki-laki, saudara yang laki-laki dapat 10/168. Sedangkan masing-masing saudara perempuan, karena cuma 1 ya, dapat 5/168. Baik. Jadi ketemu angka kecil-kecil ini nanti Anda selesaikan sendiri ya. Ketemu angka kecil-kecil ini Anda selesaikan sendiri. Terus bagaimana kalau ini sudah meninggal semua? Anda kasihkan ke anak-anaknya. Karena itu adalah hak ahli waris. Sehingga berikan ke mereka, dan kalau ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, itu adalah hak bagi anak. Sehingga silakan dikasihkan ke anaknya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah bisa masuk Ustaz. Alhamdulillah. Sidoarjo ini, mau Surabaya. nanya masalah muamalah ini Ustaz, saya ada yang nanya ini nggak bisa jawab ini Ustaz. Ya, Ustaz, ini Ustaz, kasusnya begini Ustaz. Jadi ada seseorang teman itu punya alat pengukur gula darah Ustaz. Nah, itu sudah tidak up to date, jadi sudah ketinggalan zaman.
Nah itu kebetulan ada salah satu toko kesehatan Ustaz, itu memberi promo. Promo itu alurnya begini Ustaz, jadi dia itu diberi fasilitas untuk membeli barang yang baru Ustaz, dengan fungsi yang sama, artinya barang untuk ngukur gula darah tapi yang lebih baru. Cuman dengan syarat barang yang lama itu harus diserahkan ke toko itu. Nah, apakah ini termasuk menggabungkan dua akad dalam satu akad Ustaz yang terlarang itu Ustaz? Baik, cukup Bapak. Ya, saya kira itu Ustaz ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Praktek seperti ini disebut dengan baik muqayyadah. Baik muqayyadah. Apa itu baik muqayyadah? Baik muqayyadah adalah jual beli barter. Sehingga ini alat lama ya, ditukar dengan alat baru. Alat baru. Ya tentu saja yang lama ini plus sekian rupiah misalnya RPX. Ya. Ketika terjadi proses seperti ini, berarti kan ini barter. Hukumnya diperbolehkan. Sama dengan kita nuker motor lama dengan motor baru, mobil lama dengan mobil baru. Dan itu bukan dua akad dalam satu akad. Penjual meminta, Pak bayarannya ini aja. Nanti plus ini. Sekian rupiah. Nah, ini sesuai kesepakatan. Apa ini tidak termasuk riba? Kenapa emas dengan emas tidak boleh? Kalau emas lama ya, dengan emas baru, ini kan tidak boleh ya. Jika emas yang lama ini plus RP sekian, RPX. Nah kayak gini tidak boleh. Kenapa? Karena emas benda ribawi yang disyaratkan harus sama kuantitas. Sama kuantitas. Sedangkan alat ini bukan benda ribawi, maka mau sama mau beda, bebas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah dalam sholat berjamaah setelah amin, imam diam sebentar dan jamaah bisa membaca Al-Fatihah? Namun sebelum bacaan Al-Fatihah selesai, imam telah memulai membaca surat. Apakah kita langsung diam mendengarkan atau tetap menyelesaikan bacaan Al-Fatihah? Syukron. Nah, jika imam diam sejenak, yang sebenarnya ini tidak disyariatkan ya. Sehingga saktah, kondisi diam itu namanya saktah. Saktatun fis shalah, kondisi diam ketika sholat, ini hanya disyariatkan di awal. Disyariatkan di awal. Maksudnya adalah pasca takbiratul ihram. Dan itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada di buku ini. Saya bahas di bab tentang doa iftitah. Di halaman 64 ya. Di doa iftitah, Nabi SAW ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunaiha qabla an yaqra'a faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina at-takbiri wal qira'ah ma taqul." Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu usai takbiratul ihram, beliau diam sejenak sebelum beliau membaca surat, sebelum beliau membaca Fatihah. Maka aku pun bertanya, ya Rasulullah, apa sebabnya Anda melakukan ini? Apa yang Anda baca? Anda diam setelah takbir. Kemudian Nabi SAW menjawab, yang aku baca adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, dan seterusnya. Dan itulah saktah yang dilakukan oleh Nabi SAW, disyariatkan di awal salat pasca takbiratul ihram. Wallahu alam. Sedangkan yang di tengah tadi, wallahu alam, yang lebih tepat, begitu bangkit baca ta'awud, basmalah, langsung Fatihah dan tidak diam.
Lalu misalnya kok ada imam yang diam, ya kita jadikan itu kesempatan untuk baca Fatihah. Dan ternyata sebelum selesai imam sudah baca surat, ya kita diam untuk mendengarkan imam. Wallahu a'lam. Baik. Baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.